Ada jam yang lain madah jahit rumah sentua. Bukannya menangis lagi, lebih dari nangis. Dulunya si aku nih nggak percaya juga Pak. Dulunya kan gitu Pak. Kami ini belum lama belajar hidup atau bahasa kami itu baru belajar hidup di pantau ngogok duit keti caro ngogok duit kataku. Kami tuh hanya nore, berhasil kami pun 3 kilo jam satu hari. Kami baru hasil dikasih orang tua kami tuh kocit kebunnya dayok teh kami teh dah lama teh kami boli ke kawan kami. Lalu sambil kami itu petani itu nanam gota langsung sampai gak mampu sampai 10 kilo hasil kami nore. Koti kataku gabung ke CU aku tuh susah ngogok duit kataku madah. Justru itu Pak katanya susah cari duit tuh harus BCU katanya. Lalu kata biniku di koti kita duit kita belikan kayu katanya kita pulahkan rumah kita jahat katanya. Bonaram rumah kami tapi tuh udah ganti atapnya dulu kan pandi ganti udah bini aku ada udah kita belikan atap sek paling tidak katanya skipping dua akhirnya kami bisa dapat sekitar mampu tuh buah rumah tuh teh baru pikir lagi simpan sariam seknya ti koti ngayan tuh mulah rumah tuh ngado duit kataku koti lah kataku ramu sih dah banyak tapi aku juga mampu mulah rumah. Oi kita gabung ke kami ya kita baca uja katanya. Kataku tahu kok dulu sih kami memang ada orang-orang kami baca cuman kami gipat sekali teh dah baca teh nyaman son legar son. Kita ndak mau alang-alang kayak rumah itu ndak rampung gitu. Jadi mereka ini bertanya, kok gimana cara kalau kami ini ndak bisa ngelola uang untuk dijadikan rumah. Kalau kami ngelola itu mungkin ndak bisa rumah itu sampai rampung. Pada ndak nyimpan duit susah kemana aja nyimpan tak terarah tuh lebih bagus kita BCU aku ada mungkin BCU tuh di situ kita bisa nyimpan duit secara aktif nggak kemana-mana. Memang disitulah kami tinggal di rumah itu yang belum kami tinggal di situ dulu kan ada dapurnya kesininya panjang sedikit. Memang ada rasa ndak nyaman. Wih Pak, tuh rumah kami tuh jelek Pak, enggak apa-apa katanya. Rumah kami tuh lantai pakai kayu, atap nongan langit, terasa enggak enak rasanya. Tapi enggak apa-apa mereka bilang. Aku bilang Pak, tempat ini Pak kotor Pak, enggak apa-apa mereka bilang. Kalau orang-orang pun baik kok yang mengatakan, cuman ada jam yang lain madah, katanya nongan jahit rumah sentua katon. Tapi aku baik aku malu. Kata kami itu job malu mbah pada jahit rumah yuk nyom ne tahu leh dari nyom kemampu dari itu mulahnya kata bahasa kami. Setiap bulannya menurut kami itu luar biasa. Memang beliau mengatakan tidak mampu, tidak pernah terlambat. Karena beliau sistemnya kami jemput bola ke tempat beliau tidak punya motor. Jarak dari rumah ke kantor itu lumayan jauhnya sekitar 30 lebih
kilometer. Sawi itu dalam satu kaleng Pak, itu hitungannya kan belinya itu kalengan Pak. Kalau kangkung hitungannya minim Pak. Kalau kangkung itu dalam 1 kilo, 1 kilo itu kalau memang itu jadi dapatnya ya bisa dapat 400 ikat Pak. 400-300 ikat lah. Kalau dulunya tuh Pak aku nih nanam pertamanya ini cuman dapat 7 bedeng tuh pendek-pendek Pak di situ. Yaitu pertamanya itu hitungannya kan namanya kita modal 300.000 nih. Jadi kita nih bikin 7 bedeng pendek-pendek. Nah habis itu langsung kupanjangkan Pak. Kalau saya perharinya itu nggak pasti tapi nggak mati 500.000 gue bilang tuh. Itu 500.000 itu sudah nggak dapat duit. Kalau enggak ya 3 juta, 2,5 juta Pak sehari. Karena kalau untuk sayur mungkin dari sayur, hasil dari sayur ini sudah cukup Pak. Jadi kalau untuk beli tanah kan skalanya jelasnya besar Pak. Ibaratnya 50 juta, 40 juta kan gitu Pak. Ya saya ini bukannya ibaratnya Pak 10 juta atau sampai 30 juta Pak sebulan itu dapatnya sebetulnya. Kalau nanam kita sama-sama hitungannya. Kalau hitungannya bajak ya saya ya anakku ini yang nganu bajak Pak. Kalau manen ya kita sama-sama Pak. Habis nanam nanti siang manen Pak. Pemasarannya ini orang itu datang Pak, agen itu datang ke rumah. Jadi kita ini tinggal nganu di telepon aja Pak. Nah, kalau udah ngeliat itu kan hitungannya ya itu gimana Pak, nanya sayurnya gimana Pak, lancar aja gue bilang. Ya, kalau anu ya ku kasih Pak, kalau sudah ada sayurnya ya ku kasih Kak Pak, bilang gue bawain. Saya dilayanin Pak, kalau kesini cuma dilayanin Pak. Bawa persamanya kah? Belum pernah panen, dapat berapa belum pernah tahu. Baru buah ini hitungannya. Kalau di kebun Pak Suroto nih yang saya lihat dari perkembangan sawi, kangkung, terus peralatan, nengok hasilnya pun luar biasa bagusnya. Untuk LO mengunjungi anggota tuh ada beberapa sih. Yang pertama tuh kan kita lihat kan ada yang minjam segala macam tuh, kita nengok. Misalnya kalau dia minjam sayur untuk pertanian tuh gimana hasilnya, berjalan enggak dianya, misalnya kurang pupuk kah, ada hama kah. Nah di situ kita tanyakan lagi, atau enggak kita nih kan kasih bantuan lagi ke merekanya, siapa tahu mereka mau minjam lagi kan, dari situ lah. Nah babat itu pernah, tapi kita kan nggak putus asa Pak, namanya kita cari hasil.
jam 6. Pulangnya kadang jam 12, kadang ya setengah 12, kadang jam 11. Tergantung panas. Kalau panas kita ya jam 11 itu pulang. Saya mulung sudah 9 tahun. Ya, 9 tahun mulung. Awalnya saya ya menangis juga, namanya di lapangan kayak gitu. Saya belum pernah kerja kayak gitu, terus kerja mulung itu sempat aku menangis memang. Terus Budi ini dari lubang tutup lubang, dari lubang tutup lubang, akhirnya banyak Budi kesulitan. Iya, sangat sedih pas posisi rumah tangga kacau balau, anak-anak belum kerja semuanya. Budi ini kerja di lapangan itu ya banyak orang ngejek, banyak orang yang nyaci maki ini itu, banyak lah. Ya itu kesulitan aku ya pas waktu aku bayarin orang itu, pas nggak ada uang buat lubang tutup lubang itu, sulitannya di situ itu. Pernah sampai kita ini menangis-nangis sampai berantakan semuanya, pernah. Budi ini sampai dah nggak tahulah arah Budi ini kemana, mau cari uang, sudah sana terlilit utang, sini terlilit utang. Ya itulah Budi, ada orang yang menawarin itu, Budinya ya alhamdulillah bisa tuntas dari. Aku kerjaku setiap hari cari nasi sama rosok itu tak sendirikan, yang uang dari orang itu tak singkirkan sendiri. Terus yang punya orang itu diambil, yang punyaku ini masih gitu. Kalau penghasilan itu nggak tentu, kalau badanku sehat, nasi bisa 8 karung, 10 karung itu sehari. Kalau rosok ya minimal 50 kilo, 40 kilo itu minimal. Kalau di total ya bisalah 200 lebih. Kalau khususnya untuk Ibu Urmiati, bukan tapi setiap bulan itu tetap ditemui, tetap dikunjungi. Kan nggak setiap orang atau setiap anggota ini punya waktu untuk berkunjung ke kantor. Jadi kami bisa dijemput ke rumah. Mengunjungi yaitu untuk mengecek kembali kondisi dari usaha anggota tersebut, supaya apakah berjalan baik atau misalnya digunakan untuk hal yang lain. Untuk buletin saja yang saya tunjukkan kepada Bu Urmiati, itu saya menunjukkan bahwa di dalam buletin tersebut itu ada sedikit cerita atau ringkasan tentang usaha Bu Urmiati. Karena sebelumnya Bu Urmiati ini untuk usahanya memang sedikit susah ya, tapi ini memang unik sekali karena usahanya mulung gitu, bisa ya memberi peluang kerja juga bagi orang lain. Karena kita posisinya kan harus membantu orang, bahwa dari sampah ini bisa menafkahi anak-anaknya, bisa untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa untuk langsung hidup ke depan. Senang ya, alhamdulillah ada yang masih percaya sama seorang pemulung ini, ibu seorang pemulung ini. Bersyukur.